Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Uh, yang pertama ingin membahas mengenai off balance sheet risk. Next. Kelompok kami terdiri dari Asila Syahari Sandi, Siska Wulandari, Florista Nabila, dan Muhammad Rangga Aryansyah. Next. Yang pertama ada introduction. Next. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi manajer FI adalah skala relatif dari efektivitas di dalam dan di luar neraca atau OBS FI. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca karena muncul di neraca aset dan kewajiban LK yang dipublikasikan. Misalnya, simpanan dan kepemilikan obligasi dan pinjaman LK adalah aktivitas di neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas di luar neraca kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua pihak kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item di luar neraca biasanya muncul di bawah garis bawah. Seringkali hanya sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan. Namun, dalam istilah ekonomi, pos di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi yang memengaruhi masa depan, bukan bentuk neraca LK saat ini. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada kemampuan dan kinerja keuntungan FI di masa depan. Konsekuensinya, manajemen yang efisien dari item-item OBS ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure risiko dalam FI modern. Next. Penilaian, aset dan liabilitas OBS berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Dia aktivitas OBS menyebabkan pendapatan non-bunga bagi banyak LK, terutama yang terbesar dan paling layak dipercaya. Misalnya, hanya dalam kuartal pertama pada tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh bank komersial mencapai 7,7 miliar dolar, dibandingkan dengan 1,9 miliar dolar pada kuartal pertama pada tahun 1996, dan naik dari kerugian kuartal keempat tahun 2008 pada puncak krisis keuangan sebesar 9,2 miliar US dollar. LK menggunakan beberapa aktivitas OBS, khususnya forward, future, option, dan swap, untuk mengurangi atau mengelola risiko bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit, exposure dengan cara yang lebih baik dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini. Namun, aktivitas OBS dapat melibatkan risiko yang menekspos secara keseluruhan. Memang inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hipotek di luar neraca yang dibuat dan dipegang oleh LK. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout dari beberapa LK terbesar dan hampir runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi dunia. Sebagai akibat, nilai sebenarnya dari modal atau kekayaan bersih LK bukan hanya perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban di neraca, tetapi juga mencari perbedaan antara nilai pasar saat ini dan aset dan kewajiban
di luar neraca atau kontingensi. Next. Selanjutnya membahas mengenai off-balance sheet activities and FI solvency. Next. Item atau aktivitas adalah aset di luar neraca jika peristiwa kontingensi terjadi. Item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi aset neraca. Sebaliknya, item atau aktivitas merupakan kewajiban OBS. Jika ketika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas berpindah ke sisi kewajiban di neraca. Misalnya seperti yang akan kita bahas lebih rinci nanti. LK menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa nasabahnya tidak akan lalai dalam kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya. Contoh jaminan tersebut termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jika terjadi gagal bayar pelanggan, kewajiban kontingensi FI atau jaminannya menjadi kewajiban aktual dan beralih dari sisi kewajiban kontingensi FI dan beralih ke sisi kewajiban di neraca. Memang, manajer dan regulator FI sekarang mengenali dan mengukur risiko aktivitas OBS dan dampaknya terhadap nilai FI. Sementara, beberapa bagian dari risiko OBS terkait dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko lainnya, item ini juga menimbulkan risiko unik yang harus dikelola oleh FI. Next. Memang, kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan Amerika Serikat terbesar selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan risiko yang terkait dengan kegiatan OBS. Misalnya, Bank Investasi Lehman Brothers, Bear Stearns and Merrill Lynch, Lembaga Tabungan Washington Mutual, perusahaan asuransi AIG, Bank Komersial Group City, perusahaan keuangan Grup City, dan lembaga yang disponsori pemerintah, Fannie Mae dan Freddie Mac. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas OBS yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari $1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan tahun 2009. Seperti yang akan kita bahas nanti di bab ini, kepemilikan FIOBS dan jatuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan OBS di FI. Next. Karena banyak item of balance sheet melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum adalah menerapkan harga, klaim, atau opsi kontingensi model keuangan ORI. Misalnya, satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi OBS dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi, sensitivitas nilai opsi terhadap perubahan unit harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nasional dari posisi opsi. Delta opsi terbaik terletak di antara 0 dan 1. Jadi, anggaplah FI telah membeli opsi panggilan pada obligasi, yaitu ia memiliki aset OBS dengan nilai nominal atau nominal $100 juta, dan delta dihitung pada 0,25. Maka nilai aset kontingensi dari posisi opsi ini adalah $25 juta. D sama dengan delta of an option sama dengan change in the option price dibagi change in price of underlying security sama dengan DO dibagi DS hasilnya 0,25. F sama dengan notional or face value of option sebesar $100 million. Nilai aset setara delta atau kontingensi sama dengan delta dikali nilai nominal opsi sama dengan 0,25 dikali $100 juta. Hasilnya $25 juta.
Tentu saja, untuk mengetahui nilai delta untuk opsi, diperlukan model penentuan harga opsi seperti Black-Scholes atau model binomial. Kami memberi Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga sekuritas yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uang. 3 yaitu 0 lebih kecil dari D lebih kecil dari 1,4. Perhatikan bahwa jika FI menjual opsi, mereka akan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Next. Komitmen pinjaman dan letter of credit juga merupakan aktivitas off balance sheet yang memiliki fitur opsi, khususnya pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menggunakan batas kredit tersebut menggunakan opsi untuk meminjam. Ketika pembeli default jaminan, pembeli ini menggunakan opsi default. Demikian pula ketika pihak lawan transaksi derivatif tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar. Misalnya dalam swap. Ini dianggap sebagai pelaksanaan opsi gagal bayar. Sehubungan dengan swap, future, dan forward, pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai yang setara dengan aset dasar. Misalnya, swap suku bunga tetap mengambang pada 20 juta dolar selama 10 tahun, di mana menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahunan sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar pembayaran dengan suku bunga mengambang setiap setengah tahun. Diindeks ke LIBOR dan dapat dilihat sebagai ekuivalen dalam hal penilaian posisi neraca dalam dua obligasi senilai 20 juta dolar. Next. Artinya, FI dapat dilihat sebagai long 20 juta dolar atau memegang aset dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan sebesar 8% per tahun dan short 20 juta dolar memegang liabilitas dalam obligasi dengan suku bunga mengambang sebesar 10. Jatuh tempo tahun yang tingkatnya disesuaikan setiap 6 bulan. Nilai pasar swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi suku bunga tetap dan arus kas yang diharapkan pada obligasi suku bunga mengambang. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nosional swap. Dalam contoh, swap 20 juta dolar kita, nilai pasarnya sekitar 3% dari angka ini, atau 600.000 dolar. Bank for International Settlement melaporkan total nilai nasional sekuritas derivatif OTC adalah sebesar 630,1 miliar dolar pada tahun 2015, dan nilai pasar sekuritas ini adalah 20,9 miliar dolar atau 3,3% dari nilai nosional. Pada bulan Desember tahun 2008, setelah dimulainya krisis keuangan, nilai nosional adalah 591,96 miliar dolar, penurunan pertama, dan nilai pasar adalah 33,89 miliar dolar atau 5,7%. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Wulandari. Selanjutnya adalah return and risk of balance sheet activity. Next. Pada 1980-an, meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur meningkatkan volatilitas suku bunga dan margin bunga yang ditekan untuk pinjaman di neraca karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap memperoleh lebih banyak pendapatan fee untuk mengimbangi penurunan margin untuk spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dibebankan pada aktivitas di luar neraca.
Dengan demikian, bank memiliki insentif pendapatan dan peraturan penghindaran pajak untuk memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Next. Pertumbuhan dramatis dalam aktivitas OBS menyebabkan Federal Reserve memperkenalkan skema pelacakan pada tahun 1983 sebagai bagian dari laporan panggilan triwulan. Bank dan tabungan institusi mulai mengirim jadwal L di mana mereka mencantumkan ukuran variabel kegiatan OBS mereka. Kami menunjukkan aktivitas off balance sheet untuk bank komersial Amerika Serikat dan lembaga tabungan untuk tahun 1992 dan kuartal pertama 2015 pada tabel 16/4. Kami juga menunjukkan distribusi kegiatan OBS tahun 2015 untuk JP Morgan Chase pada tabel 16/4. Next. Berikut tabel yang 16/4 yang dimaksud dari kalimat yang tadi. Next. Sebagian besar kegiatan OBS ini dilakukan hanya oleh beberapa bank. Misalnya pada tahun 2015 sekitar 1.427 dari lebih dari 5.570 bank Amerika Serikat dan lembaga tabungan memegang derivatif OBS yang dilaporkan pada tabel 16/5 dan 25 bank terbesar yang memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara seperti yang disebutkan di atas, nilai nasional item OBS melebihkan pasar mereka saat ini atau nilai klaim kontingensi pertumbuhan aktivitas ini masih fenomenal. Memang peningkatan fenomena ini telah mendorong regulator untuk memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas semacam itu dan secara eksplisit mengaku exposure risiko solvabilitas LK dari melakukan aktivitas semacam itu. Persyaratan model ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993 dan kami menjelaskannya di bab 20. Dari tabel 16/4 dan 16/5, jenis utama aktivitas OBS untuk bank KS adalah ada komitmen pinjaman, lalu ada standby letter of credit and letter of credit, ada kontrak berjangka, kontrak forward, swap, dan opsi, ada sekuritas yang diterbitkan, dan yang terakhir ada pinjaman yang dijual. Terus perusahaan asuransi yang terlibat dalam sebagian besar kegiatan OBS ini, bagian selanjutnya menganalisis aktivitas OBS secara lebih rinci dan memberi perhatian khusus pada jenis paparan risiko yang dihadapi LK saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penilaian pasar yang tepat atas aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena fitur klaim kontingensi dan aspek pilihannya yang rumit. Masing-masing aset dan liabilitas OBS utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi profitabilitas apa. Next. Lalu ada loan commitment. Saat ini sebagian besar pinjaman komersial dan industri dilakukan oleh perusahaan yang mengambil atau meminjam jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasi sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Pada bulan Mei 2015, 94,6% dari seluruh pinjaman KNI berjangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% pinjaman KNI yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
dibuat berdasarkan kontrak komitmen. Perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan jumlah maksimum tertentu, katakanlah 10 juta dolar, dengan suku bunga tertentu, katakanlah 12%. Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan lamanya waktu di mana peminjam memiliki opsi untuk mengambil pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Sebagai imbalan untuk membuat komitmen pinjaman ini, FI dapat membebankan biaya di muka atau biaya fasilitas, katakanlah 1% dari ukuran komitmen atau 12.500 dolar dalam contoh ini. Selain itu, FI harus siap untuk menyediakan 10 juta dolar penuh kapan saja selama periode komitmen katakanlah 1 tahun. Sementara itu, peminjam memiliki pilihan berharga untuk mengambil jumlah antara 0 dolar dan 10 juta dolar. FI juga dapat membebankan biaya back-end atau biaya komitmen kepada peminjam atau saldo yang tidak terpakai di baris komitmen pada akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil dana hanya sebesar 8 juta dolar sepanjang tahun, dan biaya atas komitmen yang tidak terpakai adalah 1/4%. FI akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 1/4% dikalikan 2 juta dolar atau 5.000 dolar. Perhatikan figur di atas bahwa ketika peminjam benar-benar menarik komitmen, pinjaman yang diberikan berdasarkan komitmen muncul di neraca. Jadi hanya ketika pinjaman 8 juta dolar dihapuskan, neraca menunjukkan pinjaman baru senilai 8 juta dolar sedang dibuat. Ketika komitmen 10 juta dolar dibuat pada waktu 0, tidak ada yang terlihat di neraca. Namun demikian, FI harus siap memberikan pinjaman penuh sebesar 10 juta dolar pada hari apapun dalam periode komitmen 1 tahun. Yaitu pada waktu 0, kontingensi baru atau sumber daya FI telah dibuat. Hal ini menimbulkan pernyataan resiko kontingensi apa yang ditimbulkan oleh ketentuan komitmen pinjaman. Setidaknya ada 4 jenis risiko yang terkait dengan perpanjangan komitmen pinjaman. Yaitu ada risiko suku bunga, risiko suku take down, risiko kredit, dan risiko pendanaan agregat. Next. Lalu ada interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI terlebih dahulu membuat komitmen untuk menyediakan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen baik pada satu suku bunga tetapi sebagai komitmen pinjaman suku bunga tetapi atau yang kedua beberapa tingkat variabel sebagai komitmen pinjaman tingkat variabel. Misalnya, FI berjanji sebelumnya untuk meminjamkan maksimal 10 juta dolar dengan tingkat bunga tetapi 12% sepanjang tahun, dan biaya dananya naik. Biaya dana mungkin naik ketika tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana FI menjadi negatif atau sangat kecil. Lebih dari itu, 12% mungkin jauh lebih rendah daripada suku bunga yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi suku bunga saat ini. Next. Take down risk.
Risiko kontingensi lainnya adalah risiko penghapusan. Khususnya dalam membuat komitmen pinjaman, maka harus selalu siap untuk memberikan garis komitmen maksimal kurang dari 10 juta dolar dalam contoh kita, misalnya peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 dolar dan plafon 10 juta dolar pada hari kerja. Apapun dalam periode komitmen, hal ini menghadapkan FI pada tingkat risiko atau ketidakpastian likuiditas di masa yang mendatang. Next. Lalu ada credit risk. LK juga menghadapi tingkat risiko kredit kontingensi dalam menetapkan suku bunga. Komitmen pinjaman secara khusus, FI sering menambahkan premi risiko berdasarkan penilaiannya. Saat ini, atas kelayakan kredit peminjam. Misalnya, peminjam dapat dinilai sebagai risiko kredit AA yang membayar 1% di atas suku bunga utama. Namun, misalkan selama periode komitmen 1 tahun, perusahaan peminjam mengalami kesulitan, pendapatannya menurun sehingga kelayakan kreditnya diturunkan menjadi BBB. Masalah FI adalah bahwa premi risiko kredit atas komitmen telah ditetapkan ke tingkat AA untuk periode komitmen 1 tahun. Untuk menghindari penurunan dramatis dalam kelayakan kredit peminjam selama periode komitmen, sebagian besar LK memasukkan uncausa perubahan material yang merugikan dalam kondisi di mana FI dapat membatalkan atau menilai kembali komitmen pinjaman. Misalnya, karena memburuknya kualitas kredit peminjam bisnis dan rumah tangga pada akhir 2008, Bank mengurangi atau membatalkan jalur kredit untuk bisnis dan rumah tangga, serta komitmen yang tidak terpakai untuk mendanai pinjaman yang dikontrak. Namun, menjalankan klausal semacam itu benar-benar merupakan teknik pilihan terakhir bagi LK, karena dapat membuat peminjam gulung tikar dan mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal atas pelanggaran kontrak. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Purwista. Selanjutnya ada aggregate funding risk. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman spot kepada peminjam dibatasi. Mungkin sebagai akibat dari tindakan kebijakan moneter yang ketat dari Federal Reserve. Penyebab lainnya adalah meningkatnya keengganan lembaga keuangan terhadap pinjaman, seperti yang terlihat selama krisis keuangan ketika bank tidak mau meminjamkan kepada siapapun, kecuali pemohon pinjaman yang paling layak kredit. Dalam krisis kredit seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. Next. Selanjutnya, namun hal ini juga menyiratkan bahwa permintaan agregat peminjam untuk menghapus komitmen pinjaman kemungkinan akan menjadi yang terbesar ketika kondisi peminjaman dan pendanaan lembaga keuangan paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal, sementara banyak lembaga keuangan berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada nasabah. Misalnya pada pertengahan September 2008. Pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti saling meminjamkan dengan harga yang sangat tinggi. Tingkat penawaran interbank London semalam, tingkat patokan yang mencerminkan tingkat di mana bank meminjamkan satu sama lain lebih dari 2 kali lipat. Bank pada umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Suku bunga pinjaman antar bank ini umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali. Tetapi kepercayaan telah rusak selama krisis keuangan. Ini mirip dengan efek eksternalitas umum di banyak pasar ketika semua peserta secara bersamaan bertindak bersama dan berdampak buruk pada biaya masing-masing peserta. Efek Empat efek risiko kontingensi yang baru saja diidentifikasi, yaitu risiko suku bunga, risiko takedown, risiko kredit, dan risiko pendanaan agregat, tampak menyeratkan bahwa aktivitas komitmen pinjaman meningkatkan eksposur kebangkrutan lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, pandangan yang berlawanan berpendapat bahwa kontrak komitmen pinjaman dapat membuat lembaga keuangan kurang berisiko daripada jika tidak terlibat di dalamnya. Pandangan ini berpendapat bahwa untuk dapat membebankan biaya dan menjual komitmen pinjaman atau asuransi kredit yang setara, lembaga keuangan itu harus meyakinkan peminjam bahwa masih ada untuk menyediakan kredit yang dibutuhkan dalam masa depan, untuk meyakinkan peminjam bahwa lembaga keuangan akan ada untuk memenuhi komitmennya di masa depan. Manajer mungkin harus mengadopsi lebih rendah portofolio risiko dari yang seharusnya terjadi. Dengan mengadopsi portofolio yang berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa lembaga keuangan akan dapat memenuhi semua kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca. Menariknya, studi empiris telah mengonfirmasi bahwa bank yang membuat lebih banyak komitmen pinjaman memiliki karakteristik risiko portofolio on balance sheet yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat komitmen yang relatif rendah, yaitu bank yang lebih aman memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membuat komitmen pinjaman. Next. Selanjutnya ada commercial letters of credit and standby letters of credit. Dalam penjualan surat komersial atau LC dan surat kredit siaga atau SLC untuk biaya, lembaga keuangan menambah kewajiban kontingensi masa depan mereka, baik LC dan SLC pada dasarnya. Jaminan dijual oleh lembaga keuangan untuk menanggung pertunjukan pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, lembaga keuangan yang menjual LC dan SLC menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan dari beberapa kejadian tertentu di masa depan. Lebih lanjut, serupa dengan lini asuransi berbeda yang dijual oleh perusahaan asuransi properti korban. Kontrak LC dan SLC berbeda dalam tingkat keparahan dan frekuensi eksposur risikonya. Jadi kita melihat eksposur risiko lembaga keuangan dari terlibat dalam aktivitas off balance sheet LC dan SLC. Next. Oke. Ini surat kredit komersial banyak digunakan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Misalnya, mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara orang petani di Iowa dan pembeli di New Orleans atau pengiriman barang antara importir Amerika Serikat dan eksportir asing. Peran lembaga keuangan adalah untuk memberikan jaminan resmi bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan diterima terlepas dari apakah pembeli barang gagal bayar. Kami menunjukkan contoh LC yang sangat sederhana pada gambar 16.2 untuk transaksi internasional antara importir Amerika Serikat dan eksportir Jerman. Misalkan importir Amerika Serikat mengirim pesanan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan oleh panah 1 pada gambar 16.2. Namun, eksportir Jerman mungkin enggan mengirimkan barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirimkan. Importir Amerika Serikat mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari. Tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena mengetahui sedikit tentang kelayakan kredit importir Amerika Serikat atau karena importir Amerika Serikat memiliki peringkat kredit yang rendah. Untuk membujuk eksportir Jerman dalam mengirimkan barangnya, importir Amerika Serikat harus beralih ke lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar yang telah menjalin hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, lembaga keuangan Amerika Serikat dapat menilai kelayakan kredit importir Amerika Serikat dengan lebih baik. Amerika Serikat dalam
contoh ini, lembaga keuangan akan mengirimkan kepada eksportir Jerman sebuah LC yang menjamin pembayaran barang dalam 90 hari tanpa menghiraukan apakah importir melalaikan kewajibannya kepada eksportir Jerman yang ada pada panah 2. Secara implisit, lembaga keuangan mengganti risiko kredit importir Amerika Serikat dengan jaminan risiko kreditnya sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif, dalam menjamin pembayaran, lembaga keuangan harus memiliki status kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir Amerika Serikat. Setelah lembaga keuangan menerbitkan LC dan mengirimkannya ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir Amerika Serikat seperti yang ditunjukkan di panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir Amerika Serikat akan bayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dari lembaga keuangan menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau di sini sebesar $10.000. Next. Selanjutnya ada standby letters of credit atau surat kredit siaga. Standby letter of credit ini menjalankan fungsi asuransi yang serupa dengan letter of credit komersial. Namun, struktur dan jenis risiko yang ditanggung itu berbeda. Lembaga keuangan dapat menerbitkan SLC untuk menutupi kontingensi yang berpotensi lebih besar. Lebih sedikit dapat diprediksi atau seringnya dan belum tentu terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan performance bond, di mana lembaga keuangan dapat menjamin bahwa pengembangan real estate akan selesai dalam selang waktu tertentu. Alternatifnya, lembaga keuangan dapat menawarkan jaminan gagal bayar untuk mendukung penerbitan surat berharga komersial atau obligasi pendapatan daerah yang memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Tanpa peningkatan kredit, misalnya, banyak perusahaan tidak akan meminjam di pasar CP atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Pinjam P1 yang menawarkan kertas komersial berkualitas tinggi biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah daripada peminjam P2, tingkat kualitas berikutnya. Dengan membayar biaya mungkin sebesar 25 basis poin kepada lembaga keuangan menjamin untuk membayar pokok dan bunga pembeli CP pada saat jatuh tempo, seandainya perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan SLC untuk masalah CP biasanya menghasilkan penempatan surat kabar di kelas risiko gagal bayar terendah, dan penghematan penerbit hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan. Next. Selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban kertas komersial mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensi gagal bayar akan melumpuhkan LC yang sudah kekurangan likuiditas yang telah menulis standby letter of credit yang mendukung surat berharga komersial. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembentukan fasilitas pendanaan kertas komersial atau CPFF, sebuah fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Berdasarkan rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga komersial dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi sehari-hari perusahaan. Jadi daripada harus menggunakan letter of credit bank untuk membayar kewajiban surat berharga komersial, pemerintah federal menalangi sekuritas ini dan lembaga keuangan mendukungnya. Next. Selanjutnya ada derivative contract, futures, forwards, swaps, and option. Lembaga keuangan dapat berupa kontrak derivatif untuk melindungi nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Risiko kredit kontingent kemungkinan akan muncul saat lembaga keuangan memperluas posisi mereka dalam kontrak forward, futures, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal bayar dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.
meninggalkan lembaga keuangan tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak dengan suku bunga, harga atau nilai tukar saat ini. Lebih lanjutnya, kontestasi semacam itu kemungkinan besar akan terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar atas kontrak dan lembaga keuangan mendapatkan uang dari kontrak tersebut. Nah, jenis risiko gagal bayar ini jauh lebih serius untuk kontrak forward dan swap daripada kontrak berjangka. Karena kontrak forward adalah kontrak non-standar yang dibuat secara bilateral oleh pihak yang bernegosiasi, seperti dua lembaga keuangan, dan semua arus kas harus dibayar sekaligus, atau pada saat jatuh tempo kontrak. Dan demikian, mereka pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau OTC tanpa jaminan eksternal jika satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Next. Oke, sebaliknya, kontrak berjangka adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Futures Exchange, bagian dari ICE Future US. Kontrak berjangka seperti kontrak berjangka ini adalah komitmen untuk mengirimkan valuta asing atau aset lainnya di masa mendatang. Namun jika pihak lawan ini gagal bayar pada kontrak berjangka, maka bursa mengasumsikan posisi pihak gagal bayar dan kewajiban pembayaran menjadi kecuali pasar keuangan yang sistematis. Keruntuhan mengancam bursa itu sendiri. Di masa depan pada dasarnya bebas risiko default. Selain itu, risiko gagal bayar dikurangi dengan penandaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak berjangka. Next. Selanjutnya, opsi adalah kontrak yang memberi pemegangnya hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau opsi panggilan, atau menjual opsi put. Aset dasar dengan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh lembaga keuangan, lalu diperdagangkan baik di OTC atau dibeli atau dijual di bursa yang terorganisir. Jika opsinya adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa, seperti opsi obligasi, mereka hampir bebas risiko default. Jika mereka adalah opsi khusus yang dibeli OTC seperti batas suku bunga, ada beberapa unsur risiko gagal bayar. Lalu, swap adalah kesepakatan antara dua pihak disebut rekanan untuk mempertukarkan arus kas periodik tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen dan harga yang mendasarinya. Misalnya suku bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Berupa dengan opsi, swap ini adalah instrumen OTC yang biasanya rentan terhadap risiko rekanan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata uang asing banyak bergerak, satu pihak dapat dihadapkan dengan eksposur kerugian yang cukup besar di masa depan, mana itu menciptakan insentif untuk gagal bayar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Kemudian masalah risiko kredit dengan sekuritas derivatif. Secara umum, risiko gagal bayar atau kredit pada kontrak OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga pokok, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar, bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif memiliki umumnya mengurangi risiko FI atau membiarkan tidak terpengaruh. Namun, krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat ditimbulkan oleh derivatif pada FI dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan gagal membayar kewajibannya berdasarkan kontrak derivatif.
Situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan menilai secara potensial kerugian. Risiko ini paling lazim dalam OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa, misalnya kewajiban utang yang dijaminkan CDO atau CMO. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak non-standar atau unik yang tidak memiliki jaminan eksternal dari bursa terorganisir. Wan prestasi pada kontrak ini biasanya terjadi pada saat FI berdiri. Forward pembelian dan penjualan sekuritas yang diterbitkan. Sangat sering bank dan LK lainnya, khususnya bank investasi, melakukan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat dikeluarkan WI komitmen. OBS ini dapat mengekspos FI ke risiko suku bunga masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan mereka atas kontrak berjangka. Contoh komitmen WI yang baik adalah diambil dengan T-bill baru pada minggu sebelum pengumuman hasil lelang T-bill. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atas nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang tagihan baru 3 dan 6 bulan yang akan dibagikan pada hari Senin berikutnya. Terlihat pada gambar 16.3. Antara pengumuman total ukuran lelang pada hari Selasa dan pengumuman jatah tagihan yang menang pada hari Senin berikutnya. Dealer utama T-bill menjual kontrak WI. Risiko terkait dengan sekuritas yang diterbitkan saat diterbitkan. Biasanya bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer WI T-bill utama saat ini. Sekitar 20 bank semacam itu. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka perkirakan akan dibayar di lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika dealer utama mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau suku bunga yang sesuai untuk memenuhi kontrak forward WI ini. Dealer utama yang membuat kesalahan mengenai tenor lelang, yaitu tingkat suku bunga. Menghadapi risiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar WI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Ketika FI membeli T-bills atas nama pelanggan sebelum pelanggan sekuritas mingguan yang sebenarnya. Hal itu menimbulkan risiko underpricing sekuritas. Pada hari T-bills dibagikan, ada kemungkinan karena tingginya permintaan, harga jauh lebih tinggi dari perkiraan. FI kemudian dapat dipaksa untuk membeli T-bills dengan harga lebih tinggi dan dengan demikian mempertahankan kerugian atas komitmen WI ke depan untuk mengirimkan T-bills. Pinjaman terjual. Semakin banyak bank dan LK lainnya menghasilkan pinjaman di neraca mereka, tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya ke investor luar. Ini termasuk bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, dan bahkan korporasi. Dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman, penjual pinjaman.
LK beroperasi lebih seperti broker pinjaman daripada sebagai pengubah aset tradisional. Terdapat pada bab 1. Kami membahas lebih detail jenis pinjaman yang dijual LK, insentif mereka untuk menjual dan cara menjualnya. Ketika pihak luar membeli pinjaman tanpa jaminan sama sekali kepada penjual pinjaman. Jika pinjaman akhirnya macet, penjualan pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi OBS untuk LK. Secara khusus, tidak ada jalan lain berarti bahwa jika pinjaman yang dijual LK menjadi buruk, pembeli pinjaman harus menanggung risiko kerugian sepenuhnya. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Risiko terkait dengan penjual pinjaman. Misalkan pinjaman dijual dengan jaminan, kemudian penjual pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya, pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual. Yang dapat digunakan pembeli jika kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli memburuk. LK bersedia menjual pinjaman tersebut karena mendapatkan harga yang lebih baik dan memungkinkan untuk menghapus aset. 19 masalah ini terjadi ketika Salomon Brothers memojokkan atau menekan pasar untuk obligasi treasury 2 tahun yang baru pada tahun 1990. Di bawah aturan lelang, tidak ada penawar yang dapat menawar atau mencapai lebih dari 35% dari suatu masalah. Namun dengan menawar menggunakan nama pelanggan tanpa sepengetahuan mereka, selain menawar atas namanya sendiri, Salomon jauh melampaui batas 35%. Hal ini memberikan tekanan ekstrim pada dealer lain yang tidak dapat memenuhi komitmen penjualan mereka. Risiko non-schedule of balance sheet. Sejauh ini, kita telah melihat 5 aktivitas OBS berbeda dengan harus dilaporkan oleh bank dan penghematan kepada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari bagian jadwal L dari berjangka, forward, swap, dan opsi dalam berbagai bentuk. Perusahaan asuransi jiwa sangat terlibat dalam membuat komitmen pinjaman dalam hipotek komersial. Perusahaan properti korban menanggung sejumlah besar jaminan keuangan. Dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas yang diterbitkan saat itu. Kelima aktivitas yang baru saja dibahas bukanlah satu-satunya aktivitas OBS yang dapat menimbulkan kewajiban atau risiko kontingensi bagi LK. Selanjutnya, kami secara singkat memperkenalkan 2 aktivitas lain yang dapat membuatnya. Kami membuat kegiatan secara lebih panjang lebar di bab-bab selanjutnya. Risiko penyelesaian. LK mengirimkan sebagian besar pembayaran dolar grosir mereka melalui sistem transfer kawat seperti Fedwire dan sistem pembayaran antar bank, lembaga clearing atau CHIPS,
Federal Reserve memiliki Fedwire. Jaringan transfer kawat domestik CHIPS adalah jaringan internasional dan swasta yang dimiliki oleh 50 atau lebih bank peserta atau anggota saat ini. Dua jaringan ini mentransfer lebih dari 4,2 triliun dolar per hari. Berbeda dengan sistem Fedwire domestik, sebagian kecil dari dana atau pesan pembayaran yang dikirim pada jaringannya CHIPS dalam suatu hari merupakan pesan sementara yang menjadi final dan diselesaikan hanya pada penghujung hari. Misalnya, Bank X mengirimkan pesan pembayaran transfer dana ke Bank Z pada pukul 11 EST. Penyelesaian tunai aktual dan transfer fisik dana antar X dan Z terjadi pada akhir hari, biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpan dalam rekening cadangan di bank-bank Federal Reserve. Karena transfer dana belum selesai hingga penghujung hari, Bank Z, bank penerima pesan, menghadapi risiko penyelesaian intraday atau dalam hari. Kemudian risiko afiliasi. Banyak LK beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham biasanya lebih dari 25% perusahaan lain. Misalnya Citigroup adalah perusahaan induk satu bank OBHC yang memiliki semua saham Citibank. Citigroup terlibat dalam aktivitas non-bank tertentu yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dikapitalisasi secara terpisah yang dimilikinya. Demikian pula sejumlah holding company lainnya merupakan multi-bank holding company atau MBHCS yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di Bank Nasional. Struktur organisasi untuk kedua perusahaan induk ini disajikan pada gambar 16.4. Secara hukum, dalam konteks OBHC, bank dan afiliasi non-bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Jadi dalam gambar 16.4, kegagalan afiliasi non-bank atau Bank 2 seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC atau Bank 1 di MBHC. Inilah inti dari prinsip keterpisahan korporasi yang mendasari perseroan terbatas legal di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kegagalan perusahaan atau bank afiliasi membebankan risiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk dalam beberapa cara. Kami membahas dua cara berikutnya. Peran aktivitas OBS dalam mengurangi risiko. Bab ini menekankan bahwa kegiatan OBS dapat menambah risiko kegiatan LK. Memang sebagian besar aset dan kewajiban kontingensi memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan default atau eksposur risiko suku bunga LK. Meski demikian, LK menggunakan beberapa instrumen OBS, khususnya forward, futures, option, dan swap, untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan eksposur risiko kredit dengan cara yang lebih baik daripada jika tidak ada. Ketika digunakan untuk lindung nilai atas suku bunga neraca,
valuta asing, dan risiko kredit. Instrumen ini benar-benar dapat bekerja untuk mengurangi risiko kebangkrutan LK secara keseluruhan. Meskipun kami tidak sepenuhnya menjelaskan peran instrumen ini sebagai kendaraan lindung nilai dalam mengurangi eksposur kebangkrutan FI hingga bab 22, 23, dan 24. Anda sekarang dapat mengenali bahaya yang melekat dalam overregulasi aktivitas dan instrumen OBS. Misalnya risiko pihak lawan gagal bayar atau risiko kontrak valuta asing berjangka sangat kecil. Ini mungkin jauh lebih rendah daripada risiko kebangkrutan yang dihadapi LK jika tidak menggunakan kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai atas aset valuta asingnya terhadap fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Peran aktivitas OBS dalam mengurangi risiko. Meskipun atribut pengurangan risiko dari sekuritas derivatif OBS yang dimiliki oleh FI, perluasan penggunaan derivatif telah menyebabkan banyak regulator berfokus pada atribut penambahan risiko dari sekuritas ini dan kemungkinan dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut. Pada dasarnya keuangan global. Hasilnya adalah peningkatan jumlah peraturan yang dikenakan pada kegiatan ini, misalnya Undang-Undang Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Derivatif tahun 1994 mengamanatkan peningkatan pengawasan regulasi untuk LK yang memegang sekuritas derivatif, termasuk peningkatan regulasi modal, pengungkapan dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan proses manajemen risiko, dan persyaratan pelaporan tambahan. Juga pada tahun 1994, General Accounting Office mengeluarkan laporan kepada Kongres tentang penggunaan derivatif oleh LK dan tindakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan. GAO secara khusus merekomendasikan bahwa kegiatan derivatif sekuritas yang tidak diatur dan afiliasi perusahaan asuransi dari organisasi perbankan peraturan ini disahkan pada awal 1990-an. Bagian besar pada sekuritas derivatif oleh LK sebelum dan trauma selama krisis keuangan telah mengakibatkan perlunya peraturan tambahan. Kemudian kesimpulannya, bab ini menunjukkan bahwa kekayaan bersih atau nilai ekonomi LK terkait tidak hanya dengan nilai aktivitas tradisional di neraca, tetapi juga dengan nilai aset dan kewajiban kontingensi dari aktivitas di luar neraca. Risiko dan imbal hasil dari beberapa item of balance sheet dibahas secara rinci: komitmen pinjaman, surat kredit komersial, dan siaga. Kontrak derivatif seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap untuk pembelian bangsal penjual sekuritas yang diterbitkan dan pinjaman dijual. Dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini berdampak besar pada profitabilitas dari risiko LK di masa depan. Dua risiko lain yang terkait dengan aktivitas off balance sheet, risiko penyelesaian dan risiko afiliasi juga dibahas. Bab ini diakhir dengan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas di luar neraca dapat meningkatkan risiko, aktivitas tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur di neraca, yang menghasilkan risiko yang lebih rendah serta menghasilkan pendapatan fee bagi LK. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.